القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Segala puji-pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai subuh ini masih memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita, khususnya nikmat sehat walafiat, sehat Islam iman kita, yang semua itu memungkinkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita belajar tentunya dalam ajaran agama Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah ajaran agama Islam pada muka bumi ini sampai kepada kita sekarang. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, semua kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, sehingga dalam acara-acara khususnya ta'lim kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat yang berakhirat nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya yang kami hormati beberapa acara dan ketua-ketua masjid dan jajarannya dan juga semua yang hadir sini, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditugaskan untuk kembali ke fitrah ya, memang kita semua akan kembali ke fitrah kita masing-masing ya, sebagai manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dipanggil ya. Tentunya Allah selalu memanggil kepada kita khusus ya, orang-orang yang beragama Islam tapi juga beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berislam tapi imannya nggak menentu atau belum pasti ya, maka Allah memanggil. Allah selalu memanggil orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah secara umum semua ibadah-ibadah ikhtiar itu semuanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak macamnya ya. Seperti kadang-kadang sholat itu juga panggilan Allah ya. Puasa panggilan Allah, ibadah-ibadah yang lain itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sekali atau bisa dikatakan bisa hampir nggak ada gitu ya. Allah memanggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun. Wahai orang Islam. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu. Yang beriman aja nih yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panggilan Allah itu kan hanya cuma dua, ya. Cuma dua. Ya. Panggilan untuk ibadah di dunia dan juga panggilan untuk kembali ke alam barzah, ke alam akhirat. Cuma dua aja. Kalau panggilan Allah secara khususnya, ya, itu saum. Kita ini
berapa soalnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini khusus panggilan. Kok kenapa sih kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, banyak sekali manfaat-manfaatnya, banyak sekali tujuan-tujuannya, banyak sekali. Kalau secara umum memang Allah memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu. Allah memanggil kita agar kita ini menjadi manusia-manusia ya, yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dipanggil oleh Allah secara umum agar kita itu hidup layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya ada orang yang nggak layak hidup di sisi Allah? Ya banyak. Banyak kadang-kadang kita lihat aja sendiri. Kita mau penting nunggu Lailatul Qadar, ngintip Lailatul Qadar, main gampret ya. Nunggunya sambil main gampret ya. Ya Lailatul Qadar begitu ya, nggak jadi dah. Cuma dilihatin aja nih. Bukan zikir, bukan doa, ya. Cuma main gampret. Ngapain? Nunggu Lailatul Qadar. Kadang-kadang begadang dengan karuan. Bukannya itikaf di dalam masjid. Atau ya bagi ibu-ibu juga yang nggak sempat masjid di rumah juga boleh. Ya. Zikir apa semua. Kalau yang lagi main gampret, itu dapat juga. Cuman bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Qadar aja. Pagi-pagi kadar ya, udah apa sih kalau kadar ya. Ya, tapi alhamdulillah kita semua ini Allah berikan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini banyak sekali, ya. Pahalanya banyak sekali. Ya. Memang kita ibadah nggak semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Allah memang yang memberikan kepada kita. Kadang-kadang orang bilang, buatan tak mengandung pahala, apaan begini? Nah, kita mengandung pahala, tapi mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan pahala itu kepada kita. Kita nggak minta juga Allah berikan kok. Ya, Allah berikan, kita nggak minta pahala, Allah berikan. Pahala itu kebaikan, rahmat atau keberkahan dari Allah pada kita. Bayangkan kalau umur kita baru 50 meninggal dunia, ya, panggil Allah gitu kan, maka alhamdulillah seperti umur kita panjang tuh, sampai 83 tahun. Nah, jadi panggilan Allah dalam baca, cuma panggilan dalam baca kan panggilan lain, kataku, ya ayo, jadi orang beriman juga, ya orang beriman juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk dipanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan Allah juga, cuman nanti yang jemput lain lagi, Israil yang jemput ya. Kalau Israil yang jemput, udah nggak bisa lagi, nggak bisa nolak kita. Biar kita lagi ngapain kan, lagi hitungin duit kita, lagi ibadah, semua pokoknya kalau Israil udah datang, udah nggak bisa nolak lagi, dia bawa kita. Itu panggilan Allah juga.
Cuma panggilan ini memang jarang orang. Siap belum? Saya nggak mau dulu, belum siap. Lalu belum siap. Jadi kalau kita ditanya oleh malaikat Jibril, kapan siapnya? Kapan siapnya ente? Kalau itu mau dikatakan belum siap terus, ya. Oleh karena itu dari sekarang siapkan, harus betul-betul siap. Wajib hukumnya kita siap, terutama ilmu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu kan mencarinya wajib berdoa, ya. Barang siapa ya kalau kita mau apa saja, sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, ya. Ibadah dikit-dikit ada ilmunya, semua pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada Allah fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia, belajar ilmu dunianya. Sekolahannya ada sampai S3. Kalau S4 sudah lain lagi, sudah S4 namanya. Belajar ilmunya, pengen dunia. Teman-teman dunia kita belajar nggak mau, atau nggak mau sekolah nggak mau. Ya. Kalau pengen akhirat belajar lagi, artinya ya kita masuk ke pesantren, kalau pesantren nggak tahu banyak guru-guru kita yang mau ngajar. Jadi kita nggak perlu kalau dia tua masa umur 70 pesantren duluan. Jadi kita masih kita katanya, engkau mau ngapain dong? Belajar alim maksudnya alim. Memang terutama Al-Quran itu hukumnya wajib itu bisa baca Al-Quran. Kalau kita nggak bisa baca Quran, waduh, itu repot banget tuh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Toha 125 itu dikatakan itu bagi orang-orang yang tidak bisa, ya, yang nggak bisa baca Al-Quran. Ngapain aja kalau dari kecil sampai umur 70 tahun nggak bisa baca Quran? Ngapain aja? Itu wajib. Sampai orang yang masuk ke yang diagamakan oleh orang buta, dia ngomong deh, komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku, kau kumpulkan aku bersama orang yang buta ini? Padahal aku di dunia itu merotot juga, bisa lihat sama dari sini, ya. Nggak buta. Apa kata Allah? Dulu, kata Allah. Dulu, ya. Aku turunkan Al-Quran, aku berikan kamu Al-Quran, tapi kau cuek aja, nggak mau belajar baca Quran, nggak mau, cuek aja. Maka hari ini kata Allah, engkau aku cuekin aja, ya. Dibutain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi repot kagak enak ya. Jadi akhirat buta lagi maksudnya. Di dunia belotot, di akhirat buta. Jadi kita wajib hukum bisa baca Al-Quran. Belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu orang yang tidak bisa baca Al-Quran, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Al-Fatihah kan Al-Quran. Kita sholat nggak bisa baca Fatihah, ya Allah sholat. Apalagi Al-Quran itu kan dengan mahrajnya, sifatul hurufnya, ya, mawadiknya, itu banyak sekali yang harus kita terapkan di situ. Kalau sifat huruf ada sifatnya jahar, ada mahmud, ya, ada ijma, ya, ada istilah, ya. Banyak sekali sifat-sifatnya. Kalau mawadiknya, ya, atau maudiknya, ya, letaknya huruf itu ada yang ujung lidah, ya, dengan ujung gigi yang di atas, ada kepala lidah dengan langit-langit, ada tepi lidah dengan rahang kiri atau kanan. Itu
harus kita wajib kita bisa. Ya. Nggak asal ngalap aja. Baca Quran tuh nggak asal ngalap aja. Tapi kalau ada yang ini, ya, an'amta alaihim, gitu kan, ya. Fatihah, Fatihah, dari mana rumusnya, ya. Memang beda-beda beda. Ya. Apakah kita baca Quran sesuai dengan lidah kita? Enggak. Sesuai apa yang Allah turunkan. Sekarang kita beli peci nih, saya beli peci. Wah, kebetulan apa palanya ditokin biar begini? Enggak gitu kan? Berarti ganti pijinya yang diganti, ya. Palanya pecah. Kita belajar Quran gitu juga ada apa kalau Quran nggak sesuai dengan lidah kita? Wah, Al-Quran harus ikuti lidah kita, enggak? Harus lidah kita ikuti Al-Quran, ya. Tapi kalau orang Sunda kan nggak bisa bilang kadang-kadang susah bilang azan, udah azan. Nah itu harus dirubah, ya. Bagaimana kalau kita nggak bisa nih, udah belajar puluhan tahun nggak bisa ambil matematik, an'amta alaihim, masih begitu, boleh. Tapi untuk diri sendiri, dengan syarat udah belajar terus, enggak ambil belajar, ya. Nah, kalau di mulutnya udah nggak bisa sekali, cuma syaratnya nggak boleh jadi imam. Boleh buat sendiri, nggak boleh jadi imam. Kalau memang susah buat begitu ya, dirubah, udah dikerok sama emas 3 kilo, gitu kan. Wah, nggak bisa dirubah sama gitu, yang lain nggak bisa. Ya udah buat sendiri. Tapi harus dengan catatan sambil belajar. Saya pernah ngajar huruf ain itu orang-orang Jawa itu maaf ya. 6 bulan nggak bisa, cuma huruf ain doang. Kalau huruf ain bisa. An'amta alaihim, itu lagi. Ain, an'amta itu. 6 bulan alhamdulillah. Masih budakan itu. Bisa. Nah, jadi semua tergantung kemauan kita baca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita udah tua masih nggak bisa baca Quran juga. Kata malaikat tuh mungkin ngapain aja, ya. Kadang-kadang menurut penelitian umat Islam nggak bisa 60% nggak bisa baca Quran dari mulai TK sampai perguruan tinggi, kan banyak banget ya. Kan arti bisa itu kan harus bagus. Jangan sampai kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau kita baca Alhamdulillah segala kegelapan bagi Allah. Iyyaka na'budu pada terbit matahari aku menyembah. Jadi maka sifat huruf itu bisa berubah arti. Jadi harus berubah tuh. Alhamdulillah, karena itu sifatnya mahmus. Huruf mahmus ada berapa? Ada 10. Bahasa syak kata itu 10 huruf. Harus kita pelajari. Kalau kita asal-asal aja, kalau kita asal-asal aja, kita khawatir sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali pada tujuan kita. Ya. Jadi puasa itu yang sebulan penuh kita ambil dapatnya cuma satu. Dalam puasa itu macam-macam. Ya. Ada baca Quran, ada surat witir, surat tarawih, semua macam-macam surat beribadah. Akhirnya dengan akhirnya cuma satu. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Cuma kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kalimat takwa. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu aja. Sudah habis sebulan penuh. Ya. Ibadah ini kita dapat berkah, kita pahala. Karena puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Besok ini sebenarnya. Dan juga dikatakan kullu amal ibadah lahu. Perbuatan Adam, kita ini semua kan anak cucu Adam, ya. Bukan anak cucu Nabi Muhammad, kita bukan. Anak cucu Adam di sini, itu pasti. Ya. Maka
Semuanya itu, ya, kalau kita betul-betul ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan di sholat kita, ya, semuanya ibadah kita semua untuk kita sendiri. Kita sholat untuk kita, untuk kebaikan kita. Ya. Kita zikir-zikir untuk kebaikan kita semuanya. Ya. Tapi ya, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebetulan kullu amal ada pelahu ya, illa syam illa saum ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala-pahala kebaikan kepadamu ya. Jadi puasa itu untuk Allah. Tapi kita nanti pada akhirnya nih la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan kembali kita kepada fitrah kita yang takwa. Tapi harus diadakan insyaAllah 5 bulan ya. Karena kita puasa ini ya, untuk bekal 1 bulan penuh, untuk bekal kita 11 bulan. Ya, baik akhlak kita, ibadah kita, oke yang kita lakukan itu tinggal kita melestarikan saja. Ya. Jadi puasa itu hanya tinggal kita lestarikan 11 bulan. Kalau kita bisa kita pejabat nih, kita mau korupsi, ya, wah saya harus puasa nih. Udahlah kita takut kalau menjadi orang bertakwa nih. Masa saya mau korupsi? Nah, kalau masih korupsi juga harus dipertanyakan kembali tuh takwanya. Apa pasti? Pasti enggak orang berpuasa itu jauh mendapat takwa. Jawabnya tidak. Tidak pasti. Karena seperti itu sifatnya la'allahu atau la'allah. Itu bukan kalimat tauhid, bukan memastikan. La'allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan berpuasa engkau dan pulang menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa bisa nggak pasti? Nabi kan bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiyami illa ju' wal 'athas." Berapa banyak umat itu Nabi yang puasa di bulan Ramadan nggak dapat apa-apa dalam puasanya, illa ju' wal 'athas, hanya lapar dan haus. Cuma lapar dan haus. Karena haus dan lapar, kemudian itu sebabnya. Kenapa? Ada gitu penyebab-penyebabnya. Kita kan di bulan puasa ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji ada begitu banyak. Ya, di tempat. Ya. Nah, jadi kalau namanya ujian ada syarat-syaratnya kan, nggak bisa masuknya ikut ujian, nggak bisa syarat-syaratnya. Apa ada syarat-syaratnya? Kalau kita melanggar syarat-syarat itu, udah. Kan ada yang menghilangkan pahala puasa, puasa juga batal. Ada yang menghilangkan, ada yang membatalkan puasa. Ya. Itu jadi ada. Jadi nggak semua. Atau kalau min laisa lahu min syiyami lagi wal 'athas. Jadi kita saya mudah-mudahan kita di hadis ini dapat la'allakum tattaqun semua. Ya. Karena itu takwa itu bekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kamu. Bekal yang paling bagus, yang paling baik, yang paling mantap itu takwa. Nggak ada lagi. Apa sih takwa? Ya takwa itu kan kalau orang kita kalau dia takwa, lakinya batak. Ini gawat, jadi takwa. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan, atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takwa. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sudah takwa. Cuma memang isinya itu banyak sekali di dalam takwa itu. Ya. Intinya dua cuma itu. Boleh doanya ya, meninggalkan
Melakukan perintah di dalam perintah. Dua, tapi di situ di dalamnya penuh uraiannya tuh takwa itu banyak sekali. Ya. Mudah-mudahan kita ini sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dengan Ramadan ini kita dibersihkan oleh Allah. Dosa kita habis. Ya. Karena kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayaumin waladatuhu ummuh." Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan itu karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikeluarkan dosa-dosa dari jasadnya, dari badannya seperti ia baru lahir dari perut ibunya. Tuh. Sama satu Syawal kita ini seperti bayi-bayi baru yang keluar dari perut ibunya. Masya Allah. Saking sayangnya Allah pada kita. Maksud supaya kita ini nggak ada yang masuk neraka. Banyak pos-pos di berpuasa begitu semua. Ya. Di bulan-bulan lalu khusus dibersihkan ya dosa kita. Sayang Allah kepada kita, tapi kita nggak sayang karena sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dibersih itu seperti bayi baru lahir. Andai kata nih, pas tanggal 2 Syawal hijrahnya datang nih. Saya lagi ngapain nih? Anda lagi zikir nih. Nanti kita pakai sekarang nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah habis kontraknya. Umurnya berapa? Udah 75 katanya. Udah habis kontraknya kelamaan. Mumpung-mumpung katanya seperti bawahnya baru lahir nih. Jadi nanti masih bersih. Dosanya udah habis. Ya. Nanti daripada diasapin aja, tambah dosa lagi. Udah sekarang aja pulang. Innalillahi. Diumumin di masjid ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rumah Tuhan. Itu kan pasti. Maut itu pasti, al-maut itu bagus. Mati itu suatu pintu. Ya. Kita pasti lewat itu. Nggak ada jangan. Besok saya nggak mau lewat pintu mati. Lewat pinggirnya aja nggak bisa. Bagus. Ya. Jadi ya. Dahiluhu. Ya, dahiluhu. Manusia itu pasti lewat pintu mati. Ya, lewat masuk ke alam barzah. Ya. Nah, cuma cara pertanyaannya, udah belum nih kita punya bekal? Andai kata besok tanggal 2 awal Israel datang, ya, itu mau nggak mau. Allah ya, mereka belum siap nih. Baca Fatihah udah 6 bulan belum bisa. Kan baca Fatihah aja, wow, 6 bulan nggak bisa. Oh, kenapa? Memang lidah kita harus kita latih. Ya, karena kalau Rahim, ya, Rahman, Rahim, ya, iya karena itu kita harus. Ya, nah, kalau Fatihah udah bagus, biasanya baca Quran juga bagus. Pasti kesalahan kita bisa semua. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan dosa-dosanya, dosa apa saja, ya. Sebagai kata Nabi katanya kan, lau ahsautum hatta yang menurut wa khatayakum bersama sumatu itu nasallallahu alaikum. Ya, itu enak. Ya. Kata Nabi, wahai manusia, jika dosa kamu sampai mentok langit, dosa itu sampai mentok langit, itu biangnya dosa berarti. Ya. Oh, macam-macam ada zina, mabuk, semua ada di situ. Mentok langit dosanya. Itu berarti betul. Kemudian kita bertobat kepada Allah. Lantar Allah alaikum, maka Allah terima tobat kamu, Allah ampuni. Nah, bersih dari kita deh. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Ya. Setelah mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi seperti manusia yang kembali kepada fitrah, seperti bayi baru lahir. Mudah-mudahan ya, baru. Ini pakai Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah memanggil kita. Ya. Jangan berasa khawatir. Kita puasa, kita jangan takut mati. Ya. Karena pasti mati itu pasti. Yang kita takutin, sudahkah saya punya bekal? Andai kata nanti pagi-pagi, istri kita bangun, diam, yang ada suaranya tangisan di situ. Ya.
kita nangis, kita jangan nyesal nangis, ya. Kita sekali kalau saya itu di situasi ini udah punya bekal ini dari kita, ya jadi aku ingin kita sayangkan. Demikianlah ya sebagai cuma dua kata ya untuk saya diri pribadi dan juga untuk bapak dan ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan pahala kita, Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.